Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji Tuhan, kita akan mulai ibadah online kita, ibadah perdana kita secara online Jumat Agung pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang ada di tempat ini dan juga buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, saudara sekasih dalam Tuhan, tidak mengurangi kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita saat ini. Mari kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mulai memperingati kebaikan Tuhan, kematian dan kebangkitannya di kayu salib, bahwa semua yang Dia lakukan sudah selesai bagi kita. Kita menaikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita mau berkata bahwa kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti bagi kami. Mari kita naikkan ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami yang ada di gereja maupun kami yang ada di rumah, kami mau naikkan ucapan syukur kami buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan, buat kasih-Mu Tuhan yang tanpa syarat bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kasih-Mu telah terbukti bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan-Mu Yesus. Mari Bapak Ibu kita katakan kasih Allah-Ku. Kasih Allah-Ku sungguh telah terbukti ketika diserahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allah-Ku. Kasih Allah-Ku sungguh telah
Mari Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah keadaan kami hari ini, Tuhan izinkan kami harus beribadah seperti ini. Tapi kami sangat bersyukur bahwa dalam keadaan apapun, kami masih dapat beribadah. Walaupun mungkin semua harus beribadah dari rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kami bahwa Engkau hadir dalam setiap kehidupan kami. Kami mau belajar firman-Mu, merenungkan firman-Mu di dalam perayaan Jumat Agung ini. Dan kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati firman-Mu. Urapi kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing. Mari sebelum kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, saya rindu saudara-saudara untuk membuka kitab kita masing-masing. Di dalam kitab Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-44 sampai dengan ayat yang ke-49. Lukas pasal 23 Bapak Ibu Saudara, ayat 44 sampai dengan 49, saya akan bacakan bagi kita sekalian firman Tuhan pagi hari ini. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat itu yang terjadi, apa yang terjadi? Ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49. Ayat 48, dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya ini. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita harus beribadah dengan cara seperti ini. Tetapi sekali lagi bahwa saya harus katakan bahwa dengan cara apapun, kita percaya bahwa Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Karena kita berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan ada di tengah-tengahnya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak perlu menyesal dengan keadaan yang ada. Tetapi justru dengan demikian inilah kita diajar untuk banyak hal, yaitu kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Karena saya percaya waktu Tuhan tidak akan lama lagi, Dia akan kembali menjemput kita semua. Nah Bapak Ibu dan Saudara, dalam ayat-ayat yang kita baca menceritakan dengan jelas bagaimana peristiwa bahwa Yesus mati di atas kayu salib. Di luar sana Bapak Ibu dan Saudara, orang banyak tidak percaya bahwa Yesus mati. Di luar sana orang tidak meyakini Yesus mati. Banyak orang meragukan kematian Yesus, Bapak Ibu dan Saudara. Ada orang yang berpikir bahwa Yesus tidak mati. Dia pergi ke India dan berkeluarga di India. Juga di luar sana ada orang yang beranggapan bahwa Yesus tidak mati. Tapi waktu Dia disalib, Tuhan mengubah wajahnya. Dan yang disalibkan adalah Yudas Iskariot dan bukan Yesus. Yesus terangkat ke surga. Tetapi bagi kita orang percaya, Bapak Ibu dan Saudara, kita meyakini dengan jelas Alkitab berkata Dia benar-benar mati. Kematian Yesus, Bapak Ibu dan Saudara, disaksikan oleh banyak orang, baik oleh orang-orang Farisi, baik oleh tentara-tentara Romawi, orang-orang yang mengikuti Dia waktu Yesus disalibkan, dan yang menyaksikan dari jauh seperti perempuan-perempuan yang ada di Galilea. Mereka menyaksikan
Yesus benar-benar telah mati. Bapak Ibu dan Saudara, menjadi satu pertanyaan untuk kita renungkan pagi ini. Lalu untuk apa Yesus mati? Untuk apa dia harus mati? Bukankah dia adalah Tuhan yang berkuasa? Bapak Ibu dan Saudara, saya ingin membagikan kepada kita 3 hal penting berkaitan dengan mengapa Yesus harus mati. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, kematian Yesus berbicara tentang penggenapan akan janji Allah kepada manusia. Pada waktu Yesus mati, membuktikan bahwa Alkitab itu benar adanya. Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 15, waktu manusia pertama kali jatuh dalam dosa, Allah sudah berjanji bahwa dia akan mengirimkan orang yang akan menggantikan manusia, menebus manusia. Sehingga di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu dan Saudara, ada gambaran tentang Yesus yang jelas, yaitu anak domba yang dikorbankan. Allah berfirman kepada Adam, Allah berfirman kepada Nuh, Allah berfirman kepada Ayub dan seluruh nabi-nabi yang lain, Abraham, Musa, Daud dan seluruh imam-imam di dalam perjanjian lama. Supaya orang bisa diampuni dosanya, maka mereka harus mengorbankan anak domba. Darah anak domba harus dicurahkan, dibunuh, dicurahkan, lalu dia dibakar sebagai persembahan kepada Tuhan. Ini adalah penggenapan, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa di dalam perjanjian baru mereka tidak lagi mempersembahkan domba, tetapi Alkitab dengan jelas berkata Allah mengirimkan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk mati menggantikan kita. Disinilah penggenapan janji Tuhan. Makanya ketika Allah berkata, Allah berjanji dan dia tidak mungkin mengingkari janjinya, ini digenapi lewat kematian Yesus di atas kayu salib. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah kita meragukan janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita? Saya sangat percaya satu hal, Bapak Ibu dan Saudara, bahwa ketika Tuhan berjanji, dia tidak akan pernah ingkari janjinya. Dia akan tetap Tuhan yang sama, yang menyertai setiap langkah-langkah kehidupan kita. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama, bahwa kematian Yesus memberikan jawaban bagi kita bahwa dia menggenapi akan janji-janji Tuhan kepada manusia pada masa yang lalu. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara, kematian Yesus berbicara tentang penebusan dan pengampunan dosa manusia. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, Bapak Ibu dan Saudara, dia sudah tahu pasti bahwa dia akan dikorbankan untuk menggantikan manusia yang berdosa. Bapak Ibu dan Saudara, betapa berharganya pengorbanan darah Yesus Kristus bagi kita. Dia sudah mengorbankan nyawanya bagi Anda dan saya untuk pengampunan dosa kita. Penebusan adalah inisiatif daripada Allah kita sendiri. Allah yang berinisiatif untuk menghadirkan Yesus ke dalam dunia untuk dikorbankan. Karena tidak ada cara yang lain, tidak ada alternatif yang lain untuk mengampuni manusia dari dosa, kecuali dirinya sendiri yang harus turun dari surga, yang tidak berdosa itu, yang akan menanggung hukuman orang yang berdosa. Di sepanjang sejarah manusia ada banyak orang yang mau berkorban bagi orang lain. Ada banyak orang baik yang mau mengorbankan nyawanya bagi orang lain. Ada pahlawan-pahlawan yang mengorbankan nyawanya buat bangsanya. Tetapi Yesus berbeda dari itu. Dia adalah pribadi yang tidak berdosa, yang turun dari surga untuk mengampuni semua dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu dan Saudara, kita adalah orang yang berdosa. Waktu kita memandang kehidupan kita ke belakang, kita menyadari bahwa betapa jahatnya kita di hadapan Tuhan.
Tetapi karena itulah dia mau turun ke dalam dunia. Bapak, Ibu, dan Saudara, dia sudah mati bagi kita. Mungkin sudah sekian banyak waktunya kita merayakan Paskah seperti ini. Kita merayakan Jumat Agung, Bapak, Ibu, dan Saudara. Tetapi pertanyaannya ialah, apakah kematian Yesus mengubah hidup kita atau tidak? Apakah kematian Yesus membawa sesuatu perubahan dalam diri kita atau tidak? Ataukah sebaliknya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita menganggap enteng pengorbanan Kristus itu? Ada banyak orang di luar sana, Bapak, Ibu, dan Saudara, mereka menganggap remeh pengorbanan Kristus. Mereka menganggap bahwa pengorbanan Kristus itu sia-sia, tidak berguna bagi mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan sampai terlambat. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang menangis waktu mereka melihat Yesus telah mati. Mereka pulang dan menangis. Bapak, Ibu, dan Saudara, jangan sampai waktu kita kembali nanti, kita dipanggil Tuhan, kita menghadap dalam keadaan di mana kita harus menangis karena kita tidak meresponi anugerah Tuhan ini. Mari, Bapak, Ibu, dan Saudara, momen Paskah seperti ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa Dia telah menebus dosa-dosa kita. Dia sudah mengampuni kita, dan Dia mau Anda dan saya datang menghampiri Dia, datang kepada Dia dan berkata, Tuhan, aku orang berdosa, aku tidak layak di hadapan Tuhan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Mungkin engkau yang di rumah, waktu engkau mendengar khotbah ini, dan Tuhan sedang berbicara kepadamu hari ini, Tuhan sedang mengingatkan dosa-dosamu hari ini yang engkau sedang sembunyi di hadapan Tuhan. Mari engkau datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ampuni aku. Bapak, Ibu, dan Saudara, Dia adalah Tuhan yang baik. Dia adalah Tuhan yang tidak pernah mengecewakanmu dan mengecewakanku. Dia tetap Tuhan yang sama, yang sangat peduli dengan kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, suatu kali Yesus memberi perumpamaan tentang dua orang anak. Yang satu anak sulung dan yang satu anak yang bungsu. Suatu kali anak bungsu minta kepada bapaknya untuk tinggalkan bapaknya dengan membawa warisan-warisan yang dipunyai oleh bapaknya. Diambil dia pada waktu bapaknya masih hidup. Dia pergi berfoya-foya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Alkitab menjelaskan bahwa dia pergi berfoya-foya, habiskan semua harta. Sampai ujungnya dia harus makan makanan babi, saking tidak punya uang lagi. Tapi benar, Saudara, suatu waktu dia teringat bahwa dia masih punya bapak. Dia masih punya bapak di rumah yang baik. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara, dia memutuskan untuk kembali kepada bapaknya. Alkitab dengan jelas mengatakan bapaknya menantikan dia. Bapaknya menunggu dia. Waktu dia datang kepada bapaknya, bapaknya memeluk dia, memakaikan pakaian yang terbaik bagi dia. Itulah bapaknya. Bapak kita jauh, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Pada waktu engkau datang kepada Tuhan dan mengakui bahwa engkau berdosa, Dia mengasihimu dan mengasihimu. Alkitab berkata, walaupun orang dosa memerah seperti kemisi, Dia akan putihkan seperti salju. Itulah kasih Tuhan bagi kita. Dia rela lakukan itu, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dalam pengorbanan dia berkata, Eli, lama sabachthani. Dia lakukan itu karena dia mau mengampunimu dan mengampunimu. Mari datang kepada Tuhan lagi. Hampiri dia dan katakan, Tuhan, ini aku, ini anakmu. Anakmu kembali kepada. Mungkin engkau yang sudah sekian lama meninggalkan Tuhan.
Mungkin engkau yang sudah sekian lama tidak lagi peduli dengan gereja. Lewat firman Tuhan pagi ini dengar, dimanapun engkau berada, Tuhan sedang menantikan. Dia sedang menantikan engkau kembali kepada Dia. Dia mau mencari engkau. Dia adalah Bapa yang sangat mengasihi kita. Kembalilah kepada-Nya. Selagi masih ada waktu bagimu untuk bertobat. Kembalilah kepada-Nya selagi ada waktu di mana Tuhan masih memberi anugerah bagi kita. Kembalilah kepada Dia. Dia mengasihimu dan menebus dosa-dosa. Dan yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara, kematian Yesus memberi kepastian keselamatan bagi kita. Banyak orang meragukan hidupnya. Orang masih mudah-mudahan dia selamat. Tetapi bagi orang yang percaya Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang hidup dalam takut akan Tuhan, Alkitab berkata, ada kepastian bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dunia hari ini tidak pasti, Bapak Ibu dan Saudara. Dunia tidak pasti. Kita tidak tahu sampai kapan seperti ini. Ada banyak perusahaan-perusahaan sedang mem-PHK-kan karyawannya. Ada banyak toko-toko yang harus meliburkan karyawannya. Ada banyak pabrik-pabrik yang harus memutus kerja para karyawan-karyawannya. Hari ini ekonomi sedang ada ketidakpastian. Kita juga demikian. Kita tidak tahu sampai kapan kita akan beribadah bersama kembali. Apakah akhir bulan? Apakah ke bulan depan? Apakah 2 bulan depan? Kita tidak tahu, Bapak Ibu dan Saudara. Dunia sedang tidak pasti. Tapi Alkitab memberikan jaminan bagi kita. Ada kepastian di dalam Kristus. Ada kepastian bagi orang-orang yang memandang Tuhan. Ada kepastian bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Datanglah kepada sesuatu yang pasti. Yesus Kristus itu sendiri. Alkitab berkata Dia tidak berubah. Dahulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kasih-Nya tetap tidak berubah. Kebaikan-Nya tetap tidak berubah. Dia tetap Tuhan yang baik. Walaupun mungkin hari ini engkau sedang mengalami ketidakbaikan dalam hidupmu. Mungkin engkau sedang mengalami masalah-masalah. Tapi pandang Tuhan bahwa Dia tetap Tuhan yang baik, yang tidak akan pernah meninggalkan. Jangan pernah berhenti berharap sama Tuhan. Di dalam kesempatan seperti inilah, kepastian kita cuma satu. Yesus Kristus Tuhan kita. Engkau tidak bisa berharap kepada kekayaan hari. Engkau tidak bisa berharap kepada nama besarmu, jabatanmu, pengalaman-pengalamanmu. Semua nothing di hadapan Tuhan. Hanya Dialah satu-satunya jabatan bagi kita. Hanya Dialah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Hanya Dialah yang berkata, aku mengasihi kamu dengan kasih yang kekal. Dialah Kristus Tuhan kita. Mari kita berharap sama Tuhan. Jangan pernah berhenti mengasihi Tuhan. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dia telah melakukannya di atas kayu salib bagi kita. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat merayakan kematian Yesus. Kematian itu akan mengubah kehidupanmu dan kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Kami sudah dengar firman. Tuhan berbicara. Biarlah firman yang kami dengar membawa kami hidup dalam kasih kepada Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini udah kelihatan. Oke. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang di rumah,
saudara yang sudah mengambil roti dan anggur seperti yang biasa kita pakai, saudara bisa pakai itu. Tapi kalau saudara mungkin tidak sempat karena ada berbagai kesibukan, saudara bisa memakai sarana yang lain. Apakah roti, apakah kue, apakah apa saja yang saudara bisa pakai. Tidak mengurangi sakral kita merayakan Paskah. Saudara bisa pakai teh atau saudara bisa pakai minuman apa saja, menjadi gambaran lambang daripada anggur dan tubuh Kristus. Ya, oke. Kalau saudara-saudara sudah mempersiapkan itu di rumah saudara, kalau saudara-saudara sudah mempersiapkan anggur dan roti di tangan saudara, saudara-saudara bisa bersama-sama berdoa dengan kita hari ini, pagi ini. Mari saudara menghampiri Tuhan. Mohon ampun kepada Tuhan masing-masing. Mari saudara-saudara datang kepada Tuhan, minta pengampunan Tuhan. Biar Tuhan menyucikan dan menguduskan kita masing-masing. Tuhan, kami berdoa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Mari Tuhan tolong. Mari Tuhan hadir dalam hidup kami hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami layak di hadapan Tuhan, masuk dalam perjamuan yang kudus bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengingat 2000-an tahun yang lalu bahwa Engkau telah mati bagi kami. Dan perjamuan kudus ini kami mengingat kematian Yesus yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri, saudara yang di rumah. Saudara bangkit berdiri atau saudara yang sedang gendong anak atau apapun. Saudara bangkit berdiri, saudara angkat roti di tangan kanan saudara. Dan dengar pembacaan firman Tuhan pagi ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makanlah dengan ucapan syukur sebagai gambaran daripada tubuh Yesus yang telah dihancurkan di atas kayu salib. Angkat anggur di tangan kanan saudara, atau apapun yang saudara sedang pegang hari ini, angkat di tangan kanan saudara dan dengar pembacaan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari Bapak Ibu dan Saudara minum dengan ucapan syukur kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Salibnya selama mulia dosaku disucikan oleh
Bapa di sorga, di dalam perjamuan kudus yang sederhana ini, kami tetap mengingat kematian Kristus di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi ini kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih atas anugerah dan kebaikan Tuhan bagi kami. Kami sangat berterima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Ibadah dan perjamuan kudus selesai. Kita akan dengar warta sebentar, saudara. Kita tetap berdoa buat bangsa dan negara kita, buat pemimpin-pemimpin kita, supaya Tuhan memberi hikmat untuk mereka dapat mengatasi persoalan-persoalan seperti ini, memberi kekuatan. Dan juga mari saudara di rumah, saudara tidak perlu keluar kemana-mana kalau tidak mendesak, tidak penting-penting sekali. Lebih baik saudara di rumah bersama istri, bersama suami dan anak-anak dalam keluarga untuk memutus mata rantai daripada virus corona. Mari kita tetap dukung pemerintah kita. Nah, untuk ibadah-ibadah selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, tetap Bapak Ibu dan Saudara menunggu arahan dari gembala, menunggu informasi dari gereja apa yang harus dibuat, sambil Bapak Ibu Saudara tetap berdoa dan tetap bersyukur kepada Tuhan di rumah masing-masing. Nah, saudara, sekali lagi untuk menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan, saudara yang ingin mengembalikan berkat, ingin mengembalikan perpuluhan, atau ingin mempersembahkan, saudara bisa langsung berhubungan dengan bendahara. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bangkit berdiri, saudara yang di rumah. Kita akan akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Bapa di sorga, kami bersyukur buat pagi ini. Kami dapat beribadah walaupun harus dengan live streaming. Dan Tuhan, kami tetap percaya pada Tuhan bahwa ibadah ini memberkati setiap jemaat. Dan kami berdoa biar tangan dan kasih Tuhan menjangkau setiap hati daripada jemaat-jemaat-Mu. Berkati sekali lagi seluruh jemaat-Mu, dimanapun mereka sedang berada, di rumah, di tempat kerja, dimanapun berada. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka. Yang lemah kuatkan, yang sakit sembuhkan, yang punya masalah Tuhan beri jalan keluar dan kemenangan bagi setiap kami. Kami juga berdoa buat bangsa negara kami. Berkati presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri-menteri yang ada, seluruh kabinet, seluruh aparat negara, baik polisi, tentara, dan seluruhnya, sampai kepada tingkat gubernur daerah, sampai kepada wali kota dan tingkat RT RW. Tuhan memberi hikmat kepada mereka dan takut akan Tuhan. Berkati gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh muka bumi, di seluruh Indonesia, dimanapun berada, dominasi apapun, denominasi apapun, baik Katolik, Kristen, Ortodoks, Advent, dan gereja yang lain, biarlah Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati para pemimpin gereja yang sedang berdiri di mimbar-mimbar gereja menyampaikan firman, walaupun harus live streaming. Tuhan juga mengurapi dan memberkati. Berkati juga para pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami ingat Pak Arifin dan seluruh penatua-penatua yang ada di Bali, dan seluruh hamba-hamba Tuhan, baik Pak Roni, Pak Hartono di Jakarta, dan seluruh gembala-gembala GBI Rock dimanapun berada. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, biarlah pakai kami semua menjadi alat kemuliaan Tuhan, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Penyertaan pemeliharaan Tuhan menyertai Anda dan saya senantiasa. Mari angkatlah tanganmu di rumah saudara masing-masing, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera yang berkelimpahan. Kasih karunia dari pihak Allah Bapa, dari Tuhan Yesus yang telah mati bagimu, pimpinan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai Anda dan saya, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.